Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak semuanya pada sehat semua ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai PPKN subtema 3 tema A ya, tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak hanya terhadap manusia saja, tetapi terhadap hewan dan tumbuhan. Ya, sebelumnya marilah kita memulai pelajaran dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Guru lanjutkan kepada pelajaran PPKN yang subtema 3 itu dan simbolnya jari tangan, Bu Guru akan mengulas kembali pembelajaran yang minggu lalu ya, yaitu subtema 1 dan 2 tema A mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, coba Bu Guru akan tanyakan dulu, dasar negara kita yaitu apa? Ya, bagus, Pancasila ya. Pancasila berarti itu Pancasila, berarti 5 dasar ya. 5 dasar yang harus kalian hafal dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba kita lihat. Baiklah anak-anak, kita lihat daripada lambang dasar negara kita, yaitu Pancasila ya. Nah, di sini terlihat anak-anak gambar burung Garuda, yaitu sebagai lambang negara Indonesia dan juga dasar negara kita yaitu Pancasila ya. Perhatikan di sini ada lambang yang melambangkan bintang, ada lambang rantai, ada lambang pohon beringin, ada lambang kepala banteng, dan lambang padi dan kapas ya. Jadi perhatikan yang lainnya. Pertama, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap sila itu dilambangkan dengan lambang yang berbeda-beda ya. Tadi yang Bu Guru sebutkan berarti sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas ya. Nah, anak-anak sudah mengenal dan sudah hafal ya, karena setiap hari Senin biasanya kita mengadakan upacara, itu selalu dibacakan Pancasila yang 5 dasar ini ya. Nah, selain anak-anak sudah hafal untuk Pancasila ini setiap silanya, tapi harus diterapkan atau pengamalannya harus diterapkan setiap hari ya. Yang pertama, sila pertama itu mengandung nilai-nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia meyakini akan adanya Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Apa contohnya? Ini ada 5 contoh. Yang pertama, beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Anak-anak kan sudah tahu bahwa di Indonesia itu ada berapa anak agamanya? Ya, betul. Ada 6. Ya, ada 6 agama yang kalian ketahui, yaitu
Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Nah, ini harus beribadahnya harus sesuai ya dengan agamanya yang kita anut. Misalnya anak-anak beragama Islam ya sesuai dengan ajaran agamanya. Misalnya sholatnya di masjid ya, lalu pengajian. Nah, itu juga sebagai keyakinan masing-masing. Yang kedua yaitu memupuk toleransi antar umat beragama. Ya. Apa contohnya? Misalnya anak-anak harus saling menghormati terhadap sesama umat beragama, ya. Tidak saling mengejek, ya. Dan tidak saling berkata yang tidak baik. Nah, itu juga sebagai toleransi. Yang ketiga apa anak-anak? Menghargai orang lain yang sedang beribadah. Ya, tadi kan sama Bu Guru sudah disebutkan, menghargai orang lain yang sedang beribadah. Jadi tempat ibadahnya itu kan berbeda-beda ya. Kalau kita kan di masjid, orang Kristen di gereja, ya begitu juga Hindu, Buddha, ya. Nah, itu berbeda tempat beribadahnya. Jadi harus kita saling hargai. Nah, itu. Yang keempat, tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain. Misalnya apa anak-anak? Nah, kita sebagai agama Islam tidak boleh memaksakan misalnya kalian punya teman non-Islam untuk masuk ke agama kita. Begitu juga dengan kita, ya. Tidak boleh dipaksa untuk mengikuti agama orang lain. Yang kelima, kerjasama antar umat beragama. Ya, selain toleransi, kita juga harus bekerja sama antar umat beragama. Nah, itu sebagai nilai-nilai ketuhanannya. Ya, salah satunya juga, misalnya anak-anak sekarang diberikan sehat, ya, diberikan panjang umur. Nah, itu merupakan kita harus mensyukuri kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai nilai-nilai ketuhanannya ya. Selanjutnya anak-anak, sila kedua. Nah, tadi disimbolkan dengan rantai ya. Di dalamnya itu mengandung nilai kemanusiaan, menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Contohnya apa? Ada 5 contoh. Yang pertama, menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Misalnya, menghargai persamaan derajat. Nah, anak-anak kan punya teman di sekolah, punya teman di rumah, ya. Itu tidak boleh. Misalnya, anak-anak membeda-bedakan. Saya orang yang kaya, teman saya tidak kaya. Nah, tidak boleh ditemani. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak sesuai juga dengan nilai kemanusiaan. Hak dan kewajiban antar sesama manusia. Nah, haknya itu harus kalian untuk menghargai hak orang lain dan kewajibannya juga. Yang kedua yaitu tidak bersikap semena-mena kepada orang lain ya. Jangan mentang-mentang begini. Bu Guru kasih contoh nih. Kalian di rumah kan ada asisten rumah tangga atau pembantu. Nah, anak-anak misalnya yang bisa dikerjakan sendiri, itu kerjakan sendiri ya. Jangan misalnya menyuruh pembantu kita itu semena-mena. Itu tidak boleh juga. Ya, itu sebagai nilai tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, memperlakukan orang lain secara adil, ya. Nah, itu juga merupakan nilai kemanusiaan. Yang keempat, memiliki rasa solidaritas dan tanggung jawab rasa yang tinggi. Misalnya apa, anak-anak? Di jalan misalnya anak-anak akan menyeberang, ya, melihat seorang kakek atau nenek-nenek akan menyeberang jalan. Bagaimana sikap kita? Kita harus mempunyai tenggang rasa, ya, solidaritas yaitu dengan cara menyeberangkan nenek atau kakek tersebut, ya. Tidak didiamkan anak-anak. Yang kelima, saling menghargai hak asasi orang lain.
ya. Jadi semua manusia itu mempunyai hak asasi yang berbeda dan ada juga yang sama. Nah, itu sebagai nilai kemanusiaan dalam sila kedua. Selanjutnya yaitu sila ketiga. Sila ketiga itu mengandung nilai-nilai persatuan, ya, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin, ya. Di sini contohnya, misalnya mengembangkan semangat persatuan dan keragaman. Contohnya apa? Kita contohkan di sekolah aja ya anak-anak ya. Misalnya anak-anak mengerjakan piket setiap hari. Nah, itu harus mengerjakan bersama-sama. Misalnya piket hari Senin ada 5 orang. Nah, yang 1 orang tidak mau piket. 4 orang yang mengerjakan piket di sekolah, di kelas, ya. Nah, itu yang 1 orang itu belum menerapkan nilai-nilai persatuan. Jadi semuanya harus bersatu, ya. Yang kedua, berteman tanpa melihat suku dan agama. Nah, tadi sudah dijelaskan di sila kedua itu harus adil, tidak melihat suku dan agama, ya. Jadi kita berteman itu tidak hanya satu suku saja, misalnya saya suku Sunda, tidak mau berteman dengan suku Jawa. Terus saya agamanya Islam, tidak mau berteman dengan agama non-Islam. Nah, itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara, ya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi, anak-anak harus mengerjakan sesuatu itu tidak untuk kepentingan pribadi atau sendiri, ya, atau golongan, tetapi harus mengerjakan itu mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, memiliki rasa mencintai tanah air dan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Misalnya apa anak-anak? Ya, contohnya biasanya kan anak-anak sukanya membeli produk itu luar negeri, misalnya sepatu, tas, ya. Nah, itu tidak boleh karena apa? Tidak sesuai dengan nilai-nilai persatuan yang ada pada sila ketiga. Jadi anak-anak harus bangga, ya. Jadi anak-anak harus membeli produk-produk yang ada di Indonesia, produk buatan Indonesia, ya. Contohnya sekarang kan di Indonesia itu batik, ya. Nah, itu sebagai produk kebanggaan buatan Indonesia, ya. Nah, itu sila kedua 1, 2, dan 3. Selanjutnya anak-anak, yaitu sila keempat. Nah, anak-anak ketahui sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng, ya. Di situ mengandung nilai-nilai permusyawaratan, musyawarah, ya. Nah, biasanya kalau bermusyawarah itu ada di dalam diskusi, ya, kita bermusyawarah. Apa sih contohnya sikap yang sesuai nilai keempat itu dalam Pancasila? Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, ya. Yang tadi sudah dijelaskan di dalam sila ketiga, ya, hampir sama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, itu hampir sama dengan sila kedua, ya. Ke-1 juga bisa itu termasuk. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Contohnya, Bu Guru kasih contoh di rumah. Nah, di rumah biasanya kan kalau hari Minggu anak-anak kan suka bekerja bakti di rumah, ya. Nah, itu harus dimusyawarahkan tugas-tugasnya. Misalnya anak-anak, saya inginnya menyapu. Nah, adiknya inginnya membantu ayahnya kalau ada adiknya laki-laki. Kalau perempuan membantu ibu. Nah, itu harus dimusyawarahkan secara kekeluargaan, ya. Tidak asal tunjuk tugas ini, tugas itu, tugas ini, tidak.
Begitu juga dengan musyawarah yang ada di sekolah. Biasanya kan anak-anak di sekolah itu ada pemilihan ketua kelas, ya, ada kerja kelompok, ya. Nah, itu. Nah, misalnya pemilihan ketua kelas. Biasanya ada calon ketua kelasnya misalnya 4 orang. Nah, anak-anak harus memilih di salah satu 4 orang itu. Harus dimusyawarahkan, jadi tidak asal tunjuk untuk menjadi ketua kelas. Begitu juga dengan diskusi kelompok waktu belajar, ya. Anak-anak harus bermusyawarah, ya. Mana yang suara terbanyak itu, walaupun kalian misalnya tidak sesuai hati nurani, tapi harus tetap mengikuti suara terbanyak dengan cara bermusyawarah. Nah, itu merupakan contoh-contoh sila keempat ya anak-anak ya. Sekarang yang sila kelima, yaitu sila terakhir, yaitu dilambangkan dengan padi dan kapas. Itu mengandung nilai-nilai keadilan, ya. Apa contohnya sikapnya? Yang pertama, bersikap adil terhadap orang lain, ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Misalnya yang tidak mampu dengan yang mampu, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Contohnya apa? Nah, Bu Guru contohkan lagi nih ya. Misalnya anak-anak sudah mempunyai tasnya 5, sepatunya 5 untuk sekolah, ya. Nah, itu masih bagus. Tapi kalian ingin membeli lagi sepatu dan tasnya untuk sekolah karena tahun pelajaran baru untuk sekarang. Nah, itu kalau anak seperti itu berarti sikap boros, ya. Itu sikap boros itu tidak sesuai dengan sila kelima atau juga bergaya hidup mewah, ya. Lalu yang ketiga, suka bekerja keras. Kalau anak-anak berarti harus semangat untuk belajar, ya. Apalagi sekarang anak-anak kelas 6 harus belajarnya lebih semangat, lebih ditingkatkan lagi, ya. Yang keempat, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Apa itu tanpa pamrih? Jadi tidak meminta imbalan, ya. Jadi anak-anak misalnya kalau menolong orang lain itu tidak meminta imbalan, ya. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, menghargai hasil orang lain itu juga merupakan nilai-nilai keadilan yang terdapat pada sila kelima, ya. Nah, itu. Nah, Bu Guru lanjutkan, selain nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, anak-anak juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap hewan dan tumbuhan, ya. Nah, di sini mengapa kita harus menerapkan kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menghargai, merawat, atau menyayangi hewan, ya. Karena hewan juga ciptaan Allah, sama dengan kita. Berarti kita harus merawat dan menyayanginya, ya. Tidak boleh disia-siakan, ya. Nah, itu juga termasuk kepada nilai-nilai Pancasila pertama. Nah, selanjutnya yaitu pengamalan sila ketiga. Nah, itu juga sama dengan memelihara dan melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Itu juga merupakan pengamalan sila ketiga. Jadi, pengamalan dan penerapan setiap sila itu tidak hanya kepada manusia saja, tapi harus diterapkan kepada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini saja untuk pembelajaran PPKN simbol jari tangan subtema 3 tema A, ya. Tapi sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan tanya dulu ya. Jadi yang pertama, Pancasila itu 5 dasar. 1, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan apa? Bintang. Kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai, 3 persatuan dilambangkan dengan pohon beringin, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi yang kapas, ya. Nah, itu saja mungkin dari Bu Guru untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, kita sama-sama membacakan Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.